Banyak dari kita yang setiap hari bekerja keras tanpa kenal lelah dari pagi sampai malam. Bahkan ada yang sampai mengorbankan waktu istirahat, waktu bersama keluarga, dan masa muda mereka untuk bekerja. Tapi nyatanya, hidup mereka tetap terasa sulit. Tagihan terus menumpuk, kebutuhan terus bertambah, dan ketika sakit, mereka harus menghadapi biaya yang nggak sedikit karena nggak ada jaminan kesehatan. Jadi, kenapa ya kerja keras tidak selalu berbanding lurus dengan hasil yang diharapkan? Di video kali ini, kita akan mengupas lebih dalam fenomena ini dan mencari tahu apa saja faktor yang membuat orang yang sudah berjuang mati-matian ini tetap terjebak dalam kemiskinan. Dan yang paling penting, gue akan kasih solusi yang bisa jadi titik awal buat lo yang ingin keluar dari lingkaran ini. Jadi, pantengin sampai habis, jangan di-skip, karena setiap bagian di video ini penting buat lo pahami biar bisa benar-benar keluar dari lingkaran kemiskinan ini. Jadi, mari kita mulai. Kalau kita lihat data dari Badan Pusat Statistik, ternyata angka pengangguran memang turun. Tapi kenyataannya proporsi pekerja yang hidup dalam kemiskinan itu tetap tinggi banget. Misalnya, di Jawa Timur pada tahun 2022, hampir 59% dari pekerja di sana masih hidup dalam kemiskinan. Jadi, walaupun mereka punya kerjaan, nyatanya masih banyak yang nggak bisa hidup di atas garis kemiskinan. Bayangin, udah punya kerjaan, tapi tetap aja hidup mereka nggak jauh dari kesulitan ekonomi. Ini menunjukkan kalau masalahnya memang bukan sekedar soal ada atau nggak ada pekerjaan. Ada banyak faktor lain yang bikin mereka tetap terjebak dalam kemiskinan, dan yang paling penting buat kita sadari, punya pekerjaan aja ternyata nggak cukup buat bikin hidup jadi lebih layak. Kenapa hal ini bisa terjadi? Nah, kita perlu lihat beberapa faktor yang saling berkaitan. Pertama, pendidikan. Bayangkan, mayoritas pekerja miskin di Indonesia hanya punya pendidikan SD atau lebih rendah. Ini berarti banyak dari mereka yang tidak punya akses ke pekerjaan yang lebih baik, pekerjaan dengan upah yang layak. Kalau ada kesempatan kerja di bidang yang membutuhkan skill lebih tinggi atau pendidikan lebih tinggi, mereka nggak bisa mengaksesnya. Akibatnya, mereka terjebak di pekerjaan dengan gaji rendah, yang susah untuk naik kelas, apalagi kalau cuma mengandalkan tenaga tanpa dukungan skill yang memadai. Di sini, isu pendidikan nggak bisa dianggap enteng. Kalau seseorang cuma punya ijazah SD atau SMP, pilihan kerjanya pasti sangat terbatas. Mau kerja apa? Kebanyakan yang bisa diakses ya pekerjaan kasar yang upahnya rendah. Sebaliknya, kalau mereka punya pendidikan yang lebih tinggi seperti SMA atau bahkan perguruan tinggi, peluang untuk dapat pekerjaan yang lebih baik tentu lebih besar. Jadi, pendidikan itu salah satu fondasi yang bisa mengubah arah hidup seseorang. Selain pendidikan, ada faktor usia dan generasi. Mayoritas pekerja miskin ini adalah generasi yang lebih tua, generasi baby boomer atau Gen X. Tapi, yang lebih muda, seperti Gen Y dan Gen Z, juga ternyata banyak yang terjebak dalam kemiskinan. Generasi yang lebih muda ini seringkali masuk ke dunia kerja tanpa bekal keterampilan yang memadai. Mungkin mereka bekerja keras, tapi kalau skillnya nggak sesuai dengan kebutuhan pasar, ia susah juga untuk maju. Bukan hanya itu, status perkawinan juga jadi faktor penting. Single parent misalnya, punya beban lebih besar. Mereka harus menghidupi keluarga sendirian tanpa dukungan finansial dari pasangan. Beban ekonomi yang harus dipikul jadi makin berat, apalagi kalau gaji yang didapat tidak cukup untuk kebutuhan harian, apalagi tabungan masa depan. Lalu, soal status pekerjaan. Banyak di antara mereka yang kerja di sektor informal, tanpa jaminan sosial. Mereka nggak punya asuransi kesehatan, nggak ada tunjangan pensiun, kalau sakit harus bayar sendiri. Akibatnya, kalau terjadi sesuatu, misalnya sakit, tabungan langsung habis buat biaya rumah sakit. Inilah yang disebut fenomena working poor atau bekerja tapi miskin. Mereka bekerja tetapi upahnya nggak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup, apalagi untuk punya tabungan atau jaminan masa depan. Selain itu, akses ke jaminan kesehatan dan teknologi informasi juga berperan besar. Yang punya akses jaminan kesehatan mungkin bisa sedikit lebih tenang, tapi banyak pekerja yang tidak punya akses ini.
terutama mereka yang bekerja di sektor informal. Jadi, begitu mereka atau anggota keluarga sakit, ekonomi langsung goyah. Di sisi lain, akses ke teknologi informasi juga penting. Mereka yang punya akses ke internet, ke teknologi, lebih mungkin untuk mendapatkan peluang pekerjaan yang lebih baik atau meningkatkan skill mereka. Namun, di daerah-daerah terpencil, akses ke internet masih jadi tantangan. Ada lagi yang menarik, yaitu akses ke layanan keuangan. Banyak pekerja miskin yang tinggal jauh dari pusat kota atau desa terpencil, sehingga akses ke bank atau layanan keuangan lainnya sulit. Padahal, akses keuangan penting untuk merencanakan keuangan, berinvestasi dalam pendidikan anak, atau membuka usaha kecil-kecilan. Tanpa itu, mereka cenderung terjebak dalam lingkaran kemiskinan tanpa punya kesempatan untuk memperbaiki kondisi ekonomi mereka. Ada satu metode yang sering dipakai buat ngukur tingkat kemiskinan. Namanya Alkire-Foster. Cara kerjanya bukan cuma ngelihat pendapatan aja, tapi ngukur dari banyak sisi. Kayak akses ke nutrisi, pendidikan, sanitasi, bahkan kepemilikan aset. Jadi kemiskinan nggak cuma soal angka di dompet, tapi juga gimana kualitas hidup seseorang secara keseluruhan. Dari sini kita bisa melihat kalau seorang pekerja sudah mengalami deprivasi atau kekurangan dalam banyak dimensi. Misalnya, nggak punya cukup makanan bergizi, akses pendidikan rendah, sanitasi buruk, dan tidak punya aset, maka mereka dianggap miskin secara multidimensi. Jadi, kita sudah lihat banyak faktor yang saling berkaitan, dan kita bisa simpulkan bahwa memiliki pekerjaan saja tidak cukup. Perlu pendekatan yang lebih komprehensif untuk bisa keluar dari kemiskinan. Jadi, apa solusinya? Apa yang bisa dilakukan untuk membantu mereka yang terjebak dalam lingkaran kemiskinan ini? Pertama, soal pendidikan. Perlu adanya kebijakan yang mendorong program wajib belajar yang nggak cuma sampai SMA, tapi juga mungkin hingga perguruan tinggi atau pelatihan keterampilan. Ini penting, karena pendidikan yang lebih tinggi bisa membuka pintu kesempatan kerja yang lebih baik. Jangan lagi ada alasan bahwa pendidikan hanya untuk kalangan tertentu. Pendidikan itu hak semua orang dan harusnya bisa diakses semua kalangan tanpa terkecuali. Selain pendidikan, peningkatan upah minimum juga penting. Saat ini, banyak pekerja yang merasa bahwa upah minimum yang mereka terima belum cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar. Pemerintah perlu mempertimbangkan untuk menyesuaikan upah minimum agar bisa mencakup kebutuhan hidup layak. Dengan begitu, mereka bisa punya penghasilan yang memadai dan tidak lagi terjebak dalam kemiskinan. Kemudian, perlu ada akses jaminan kesehatan yang merata, terutama bagi mereka yang bekerja di sektor informal. Pemerintah dan perusahaan bisa bekerja sama untuk memastikan bahwa setiap pekerja, termasuk mereka yang bekerja secara informal, punya jaminan kesehatan. Dengan jaminan kesehatan, mereka akan lebih terlindungi, sehingga kalau terjadi sesuatu, tidak langsung jatuh miskin karena biaya pengobatan yang mahal. Akses teknologi informasi juga perlu ditingkatkan. Internet seharusnya bukan lagi dianggap sebagai kebutuhan sekunder, tapi sudah jadi kebutuhan primer. Karena banyak peluang kerja, peluang belajar, semua bisa diakses lewat internet. Kalau mereka yang tinggal di pedesaan atau daerah terpencil punya akses internet, mereka punya peluang yang lebih besar untuk mendapatkan informasi, meningkatkan keterampilan, dan mencari pekerjaan yang lebih layak. Dan terakhir, perlu ada akses layanan keuangan yang lebih merata. Layanan keuangan bukan hanya soal bisa menabung atau bertransaksi, tapi juga soal perencanaan masa depan. Dengan adanya akses ke bank atau lembaga keuangan, mereka bisa mulai merencanakan keuangan, mungkin membuka usaha kecil, atau berinvestasi dalam pendidikan anak-anak mereka. Jadi, meskipun kita bicara tentang kerja keras dari pagi sampai malam, kita nggak bisa hanya berharap bahwa kerja keras akan langsung berbanding lurus dengan hasil. Di luar sana, banyak faktor yang berpengaruh, dari pendidikan, status pekerjaan, jaminan kesehatan, hingga akses teknologi dan layanan keuangan. Maka dari itu, kerja keras harus dibarengi dengan strategi dan dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, perusahaan, dan kita semua sebagai masyarakat. Buat lo yang saat ini lagi berjuang dalam situasi seperti ini, ingat, setiap langkah kecil itu berharga. Jangan berhenti cuma di kerja keras,
Mulailah cari cara buat upgrade skill dan jaga kesehatan. Kalau kita mulai dari langkah kecil ini, harapan buat hidup lebih baik pasti ada. Terakhir, buat lo yang mau terus dapat insight dan motivasi kayak gini, jangan lupa subscribe channel ini dan cek juga video-video lain di channel ini. Gue yakin pasti ada banyak topik yang bisa ngebantu lo buat bertahan dan berkembang. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.